masyarakat jadi panik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari jadi secara berlebihan gitu Pak. Nah, ada imbauan nggak Pak supaya masyarakat ini tetap tenang dalam menyikapi penyebaran virus corona ini? Ya, pemerintah mengharap masyarakat harus waspada dan hati-hati, ya, tetapi tidak boleh panik. Karena apa? Karena pemerintah itu sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasinya. Pertama, memperketat masuknya baik WNA bahkan juga WNI ke wilayah Indonesia melalui pintu-pintu masuk baik udara maupun laut, memperketat ya, dengan berbagai upaya pemeriksaan. Bahkan mungkin kita itu juga akan menerapkan sertifikasi bebas corona, dan kita juga akan meneliti jejak perjalanan kemana saja dia, dari mana saja, supaya kita tahu, sehingga kalau daerah yang terdampak corona kan cukup luas, pokoknya kita akan memperketat masuknya Wisman atau juga WNI yang kita juga pulang dari luar negeri juga akan kita perketat. Itu yang saya kira yang pertama ya. Yang keduanya, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk penanganan kasus kalau terjadi. Jadi sudah 135 rumah sakit yang dilengkapi dengan kamar isolasi yang memenuhi standar ya, atau protokol WHO yang kalau terjadi apa-apa. Kemudian yang ketiga itu pemerintah sudah menyiapkan penyediaan kebutuhan pokok, obat-obatan, dan keperluan-keperluan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu panik kemudian memborong ini memborong itu. Saya kira itu tidak perlu, karena pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya ya, kebutuhan-kebutuhan dalam jangka panjang. Saya kira itu. Lanjutkan Pak terkait penyediaan obat-obatan sendiri, ini kan beberapa farmasi juga sudah mengeluhkan karena adanya panic buying, kemudian vitamin dan segala macam itu produksi obat jadi tersendat karena juga terdampak impor dari Cina. Ya, pemerintah sedang mengusahakan impor dari negara lain selain Cina kan, memperbesar impor dari negara lain, dan kedua ya kita mengembangkan produk dalam negeri sendiri untuk menyediakan bahan baku obat-obatan itu. Nah ini juga ada hikmahnya, kita kemudian kita menjadi harus bersiap untuk menyiapkan bahan-bahan baku obat-obatan maupun vitamin itu. Oke ya. Masih terkait corona saat ini kan masker jadi barang langka. Kalau Iya. yang ada harganya jadi melonjak juga. Iya. Kalau pres biasanya harganya 60.000, sekarang Iya. ada yang jual 11,5, 1.500.000 untuk satu kotak yang isi 50 lembar. Kalau dari Pak Wapres ada imbauan kepada para penjual. Ya, saya kira Presiden sudah memerintahkan kan pihak kepolisian untuk jangan sampai ada penimbunan, penjualan yang berlebihan, yang tidak wajar. Itu saya kira akan ada pengawasan yang ketat ya, tentang masalah masker ini. Dan juga kan sebenarnya kalau yang sehat tidak perlu pakai masker. Ya, sehingga sekarang ini kan semua jadi pakai masker semua itu ya. Jadi saya kira ada seruan-seruan dari Menkes ya yang perlu mendapat perhatian. Dan sekarang pihak Polri sudah melakukan pengawasan, penertiban terhadap kemungkinan orang yang memanfaatkan dengan menimbun masker supaya harganya mahal ya. Kalau pres mungkin nggak pemerintah misalnya mendorong produsen untuk produksi lebih banyak, dengan demikian kan di pasar banyak dan orang tidak bisa lagi memainkan harga masker. Ya itu tentu saja, tapi kan pengusaha itu kan dia itu nggak usah disuruh. Kalau dia sudah ada pasar pasti dia bikin. Itu sudah ya, supply and demand pasti berlaku lah. Itu
saya kira. Tapi pemerintah juga ya kalau memang kurang ya supaya mereka membuat memproduksi yang lebih banyak lagi. Soal konflik Muslim Hindu di India ini Pak, pasti kan ada keinginan supaya Indonesia ikut meredam ketegangan itu, apalagi Indonesia kan sebagai anggota Dewan HAM PBB gitu Pak. Bagaimana pemerintah mencapai ini? Saya kira Ibu Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan pernyataan bahwa kita tentu menginginkan agar India juga bersikap sama seperti kita Indonesia lah, yaitu membangun toleransi, moderasi di dalam beragama sebagai negara yang sama-sama majemuk. Nah, kita harap India itu seperti apa yang kita lakukan. Karena itu masalah moderasi beragama ini menjadi masalah yang bukan saja Islam yang moderat atau Islam yang wasatiyah, tapi semua agama yang wasatiyah, yang moderat, sehingga bisa menjaga harmoni, kemudian juga hubungan kerukunan antara. Jadi sebenarnya PBB sudah juga kita dorong, dan PBB sudah mulai tentang misalnya Islamofobi. Jadi kita Islamofobi, tentang radikalisme, tentang terorisme, ini kita terus menyuarakan supaya itu jangan terjadi. Karena itu kan Indonesia ingin menginisiasi untuk mengadakan pertemuan ya tokoh-tokoh agama-agama di dunia ini, termasuk selain Islam juga Kristen Katolik maupun Protestan, termasuk Paus, kemudian tokoh-tokoh agama Hindu, tokoh-tokoh agama Buddha, tokoh-tokoh mungkin Konghucu, Yahudi, untuk sama-sama membangun moderasi dalam beragama, membangun kerukunan. Bahkan saya ingin tidak hanya bisa rukun, tapi juga merukunkan konflik-konflik global yang sekarang terjadi. Saya kira itu concern kita. Kita ingin seperti negara lain seperti Indonesia lah. Kalau Pres, pekan lalu Taliban sama Amerika Serikat sudah menandatangani perjanjian perdamaian. Ya. Ada tanggapan soal itu, mengingat Indonesia juga salah satu negara fasilitator untuk perdamaian? Iya, kita sangat mendukung dan kita diundang hadir ya di Qatar. Ya, tadinya saya yang mau hadir, tapi ternyata cukup oleh Menteri Luar Negeri. Kita memang mendorong supaya ada perdamaian di Taliban. Kita kan sudah mulai ya dengan mempertemukan pertemuan ulama-ulama antara ulama Taliban, ulama pro Kabul, bahkan juga ulama Pakistan. So, ulama Pakistan ini sangat berpengaruh terhadap konflik di Afghanistan, dan ulama-ulama Indonesia di Bogor. Dan itu sudah ada kesepakatan untuk melakukan upaya-upaya perdamaian, ya, memulai perdamaian, dan sudah ada deklarasi Bogor. Ya, karena itu kita ingin agar Taliban dan Kabul itu berdamai. Nah, kita dorong juga dengan Amerika, karena juga faktor Amerika menjadi penting. Nah, sekarang sudah Amerika dengan Taliban melakukan perjanjian, dan kita harapkan nanti juga Taliban dan Kabul. Ya, berarti itu nanti kita berharap bahwa ada perdamaian yang berkelanjutan abadi di Afghanistan. Pak, kemarin kan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama terkait pendirian rumah ibadah ini kan digugat ke MA, diuji materi. Nah, selama ini kan aturan tersebut dianggap mendiskriminasi kelompok agama yang minoritas, Pak. Kalau dari Bapak sendiri melihat apakah peraturan ini masih relevan untuk diterapkan, Pak? Ya, kalau soal digugat di MK, saya kira itu hak ya semua orang untuk melakukan judicial review. Tapi kalau menurut saya peraturan bersama menteri itu adalah isinya kesepakatan antar majelis-majelis agama. Peraturan itu dibuat oleh majelis-majelis agama dalam tempo 4 bulan. Bagaimana mencari kesepakatan dari bagaimana sebelumnya itu tidak ada aturan, tidak ada
panduan sehingga orang seenaknya terjadi konflik-konflik. Nah, untuk mengakhiri itu kita perlu ada aturan main, kesepakatan supaya kalau orang membangun rumah ibadah syaratnya apa? Kalau sudah terpenuhi syaratnya tidak boleh ditolak. Tapi kalau tidak, belum memenuhi syarat ya jangan membangun supaya tidak terjadi konflik. Nah, selama 4 bulan itulah majelis-majelis agama melakukan rumusan sehingga tercapailah rumusan itu dalam bentuk peraturan itu yang dituangkan dalam peraturan bersama. Jadi peraturan bersama itu sebenarnya bukan buatan pemerintah, bukan, tapi kesepakatan majelis-majelis agama, FUI, KUI, KWI, PGI, Walubi, para Hindu, para Hindu, itu kesepakatan. Dan di dalam peraturan juga sepakat untuk membentuk semacam lembaga yang melakukan pengawasan di provinsi maupun di kabupaten kota, yaitu FKUB namanya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi sebenarnya itu. Nah, kalau yang didiskriminasi itu siapa? Sebab di daerah mayoritas Muslim tentu dialami hal-hal yang harus dipenuhi oleh. Tapi di daerah-daerah di mana Muslim minoritas juga harus mengalami yang sama. Sebenarnya itu tidak ada yang didiskriminasi, sama, perlakuannya sama. Karena penolakan gereja ini kan banyak juga Pak terjadi di Indonesia, seperti kemarin di Karimun atau penolakan. Kalau tidak memenuhi syarat seperti diatur, ya tentu tidak boleh. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, ya tidak boleh ditolak. Salah menolaknya itu. Nah, karena itu maka kalau ada konflik, ya dibawa saja ke pengadilan. Sudah memenuhi syarat apa tidak? Nanti kan pengadilan yang bisa menyatakan, oh ini sudah memenuhi syarat, tidak boleh orang Islam menolak. Saya kira begitu, harus adil lah ya. Begitu juga di daerah yang di mana Islam minoritas juga harus seperti itu. Membangun tempat ibadah harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, masyarakatnya menolak, ya tidak boleh juga. Kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya aturan ini untuk semua, bukan untuk satu kelompok. Bukan satu kelompok yang dirugikan, tapi semua juga. Kenapa? Jadi peraturan itu sebenarnya traffic light, lampu merah hijau untuk mencegah terjadinya konflik. Sebenarnya itu. Jadi pemerintah nggak ada rencana untuk merevisi atau mencabut walaupun banyak desakan? Ya belum, karena ini kan memang harus kesepakatan majelis-majelis agama. Untuk membangun kesepakatan kan tidak mudah. Tidak mudah untuk membuat peraturan bersama itu juga 4 bulan baru tercapai kesepakatan. Berarti itu juga sudah mengakomodasi kepentingan dari setiap agama. Semua, mana yang tidak sepakat, mana yang sepakat, rumuskan kesepakatan, lahirlah PBM itu kesepakatan dari majelis-majelis agama. Saya ini ikut merumuskan sebagai wakil dari Majelis Ulama waktu itu. Kalau terkait jamaah Ahmadiyah yang masih merasa terintimidasi oleh pemerintah dalam pendirian rumah ibadah mereka itu bagaimana? Ya saya kira itu saja kan ada apa namanya itu yang pemerintah buat itu namanya apa? Aturan SKP ya? Kan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu. Ya saya kira itu digugat saja. Kalau memang tidak merasa diperlakukan tidak adil kan bisa menggugat. Ada anunya gitu loh. Bukan di bawah BBM. Ya. Di luar aturan Bukan aturan BBM, enggak itu di luar. Tapi dari pemerintah sendiri mungkin melihat intimidasi yang diterima oleh para jamaah Ahmadiyah ini bagaimana? Ya kita belum lihat bahwa itu hal yang itu kan internal Islam antara umat Islam itu, kemudian ada dia itu dianggap diposisikan sebagai apa dan dia harus berbuat apa. Kan sudah ada SKB ya, SKB 3 menteri ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung. Saya kira ada aturan itu.
Nah itu tinggal dia diajukan aja. Saya kira itu. Dan ada saran dari Kongres Umat Islam Indonesia yang meminta BPIP untuk dibubarkan. BPIP itu dibentuk itu kan atas permintaan. Selama ini sejak BP7 ya, tidak ada yang mengawal Pancasila ini siapa. Nah, MPR itu bukan lembaga yang tugasnya menurut konstitusi mengawal itu. Tetapi tidak ada, karena itu perlu ada lembaga yang mengawal. Nah, lahirlah akhirnya BPIP itu untuk mengawal Pancasila ini. Nah, kenapa BPIP harus dibubarkan? Itu kan salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam yang di Babel itu, Bah. Iya, itu kan membubarkan BPIP itu kan saya kira kan semua partai-partai Islam sudah mengatakan bahwa BPIP itu tidak perlu dibubarkan. Kalau ada kerjanya yang tidak baik, ya diperbaiki kerjanya, kinerjanya saja, bukan lembaganya. Membunuh tikus, rumahnya dibakar. Ya janganlah. Oke ya. Terima kasih.